Awal mula mimpi manusia menciptakan kecerdasan buatan. Pernahkah kamu berpikir, sejak kapan manusia mulai bermimpi menciptakan mesin yang bisa berpikir seperti manusia? Banyak orang mengira kecerdasan buatan atau artificial intelligence baru muncul beberapa tahun terakhir, sejak hadirnya chatbot, mobil tanpa sopir, atau teknologi yang mampu menghasilkan gambar hanya dari sebuah kalimat. Padahal kenyataannya, mimpi tentang AI sudah ada jauh sebelum komputer modern ditemukan. Bahkan ribuan tahun yang lalu, berbagai peradaban kuno telah membayangkan keberadaan makhluk buatan yang dapat bergerak sendiri. Dalam mitologi Yunani, misalnya, terdapat kisah tentang Talos, sebuah raksasa dari perunggu yang dipercaya mampu menjaga pulau Kreta dari serangan musuh. Walaupun hanya sebuah legenda, cerita tersebut menunjukkan bahwa manusia sejak dahulu telah membayangkan adanya mesin yang dapat bertindak layaknya manusia. Memasuki abad pertengahan, berbagai ilmuwan mulai menciptakan automata, yaitu mesin mekanik yang dapat bergerak secara otomatis menggunakan roda gigi, pegas, dan sistem hidrolik. Mesin-mesin ini memang belum bisa berpikir. Namun mereka menjadi langkah awal menuju impian menciptakan kecerdasan buatan. Lompatan besar terjadi pada abad ke-20 ketika komputer elektronik mulai dikembangkan. Salah satu tokoh paling penting adalah Alan Turing. Ia merupakan seorang matematikawan asal Inggris yang berhasil memecahkan kode rahasia Jerman pada Perang Dunia Kedua. Namun jasanya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1950, Alan Turing menerbitkan sebuah tulisan yang mengubah dunia. Ia mengajukan pertanyaan sederhana tetapi sangat revolusioner. Bisakah mesin berpikir? Pertanyaan inilah yang menjadi fondasi lahirnya artificial intelligence. Untuk menguji kemampuan mesin, Turing memperkenalkan sebuah metode yang sekarang dikenal sebagai Turing Test. Dalam tes tersebut, seseorang berbicara dengan manusia dan mesin tanpa mengetahui siapa lawan bicaranya. Jika orang tersebut tidak mampu membedakan mana manusia dan mana mesin, maka mesin dianggap memiliki kecerdasan yang menyerupai manusia. 5 tahun kemudian, pada musim panas tahun 1956, sekelompok ilmuwan berkumpul di Dartmouth College, Amerika Serikat. Pertemuan inilah yang kini dianggap sebagai kelahiran resmi artificial intelligence. Istilah artificial intelligence pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy. Para ilmuwan yang hadir saat itu sangat optimis. Mereka percaya bahwa hanya dalam beberapa dekade, komputer akan mampu melakukan hampir semua pekerjaan manusia. Optimisme tersebut ternyata terlalu tinggi. Karena kenyataannya jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Mesin ternyata tidak mudah diajarkan untuk memahami dunia seperti manusia. Namun dari sinilah perjalanan panjang AI dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh harapan, kegagalan, dan penemuan luar biasa. Masa sulit AI dan kebangkitan yang tak terduga. Setelah konferensi Dartmouth, para peneliti mulai berlomba menciptakan komputer yang dapat berpikir. Pada tahun 1960-an, berbagai program berhasil dibuat. Beberapa mampu memecahkan soal matematika sederhana. Ada pula yang dapat bermain catur. Keberhasilan ini membuat banyak pemerintah mengucurkan dana penelitian dalam jumlah besar. Namun harapan tersebut segera berbenturan dengan kenyataan. Komputer pada masa itu memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Memori kecil, kecepatan lambat, harga sangat mahal. Program AI hanya mampu bekerja pada situasi yang sangat sederhana. Ketika dihadapkan pada dunia nyata, hampir semuanya gagal. Akibatnya, pendanaan mulai dihentikan. Periode ini dikenal sebagai AI Winter. Disebut musim dingin karena perkembangan AI seperti membeku. Selama bertahun-tahun, minat terhadap AI menurun drastis.
Banyak ilmuwan bahkan meninggalkan bidang ini. Namun pada tahun 1980-an, AI kembali bangkit melalui Expert System. Program ini dirancang agar dapat meniru cara berpikir seorang pakar. Misalnya dokter, teknisi, atau ahli geologi. Walaupun belum benar-benar cerdas, Expert System berhasil membantu berbagai perusahaan mengambil keputusan. Sayangnya, sistem ini juga memiliki kelemahan besar. Semua pengetahuan harus dimasukkan secara manual. Semakin banyak informasi, semakin rumit proses pembuatannya. Ketika internet mulai berkembang, muncul harapan baru. Data menjadi semakin melimpah. Komputer juga menjadi jauh lebih cepat. Tahun 1997 menjadi tonggak penting. Komputer Deep Blue berhasil mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mesin mampu mengalahkan manusia terbaik dalam permainan strategi yang sangat kompleks. Peristiwa ini mengejutkan dunia. Namun perjalanan AI masih belum selesai. Justru babak baru akan segera dimulai. Ledakan AI modern yang mengubah dunia. Memasuki tahun 2010-an, dunia menyaksikan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komputer kini memiliki kekuatan pemrosesan yang luar biasa. Internet menghasilkan miliaran data setiap hari. Kombinasi inilah yang melahirkan era deep learning. Berbeda dengan sistem lama yang harus diprogram satu persatu, deep learning memungkinkan komputer belajar sendiri dari data. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin pintar pula sistem tersebut. AI mulai mengenali wajah manusia, menerjemahkan berbagai bahasa, mengemudikan kendaraan, membantu dokter menemukan penyakit, membuat musik, melukis, bahkan menulis artikel. Pada tahun 2016, dunia kembali dikejutkan ketika AlphaGo berhasil mengalahkan Lee Sedol, salah satu pemain Go terbaik sepanjang sejarah. Permainan Go jauh lebih rumit dibandingkan catur. Banyak ilmuwan memperkirakan komputer baru mampu menguasainya puluhan tahun kemudian. Namun AI berhasil melakukannya lebih cepat dari perkiraan. Kemudian lahirlah generatif AI. Teknologi yang mampu membuat teks, gambar, musik, video, hingga kode pemrograman hanya berdasarkan perintah manusia. Kini AI hadir di hampir semua bidang. Industri, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, keuangan, hingga dunia hiburan. Namun perkembangan pesat ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia? Bagaimana jika AI digunakan untuk menyebarkan informasi palsu? Siapa yang bertanggung jawab ketika AI melakukan kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih menjadi perdebatan di berbagai negara. Yang pasti, AI telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Dan perubahan itu tampaknya baru saja dimulai. Penutup, durasi 4 menit 7. Narasi. Perjalanan kecerdasan buatan ternyata jauh lebih panjang daripada yang dibayangkan banyak orang. Berawal dari mitologi kuno, berlanjut menjadi teori ilmiah, mengalami masa kejayaan, terpuruk selama puluhan tahun, lalu bangkit kembali hingga menjadi teknologi yang kini hadir dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini, AI bukan lagi sekadar alat penelitian. Ia telah menjadi bagian dari pekerjaan, pendidikan, bisnis, bahkan hiburan. Namun secanggih apapun AI berkembang, teknologi ini tetap merupakan hasil karya manusia. Masa depan AI akan sangat bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya.
Apakah menjadi alat yang membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik? Atau justru menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi bersama? Satu hal yang pasti, sejarah AI masih terus ditulis. Dan mungkin, kita semua sedang menjadi bagian dari bab berikutnya dalam perjalanan luar biasa tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu menyukai konten sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya dari dunia sains, teknologi, dan sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.